Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Cahaya Ramadhani, Eryas Kartaji, dan Revaldi Wahyu Aji Nugraha. Di sini kami akan mengidentifikasi masalah tentang proxy war. Indikator permasalahannya yaitu referendum Timor Leste. Subindikatornya yang pertama yaitu adanya tujuan terselubung Australia terhadap Timor Timur atau Timor Leste. 2. Campur tangan asing yang begitu banyak, termasuk tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan hak asasi manusia termasuk PBB. Yang ketiga, terjadi serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Leste. Kemudian di sini kita menggunakan model pentahelix. Yang pertama yaitu government atau pemerintah. Pemerintah memiliki political power dan telah memiliki perjanjian JPDA atau Joint Petroleum Development Area mengenai pengaturan pembagian eksplorasi ladang minyak di Laut Timur. Kemudian yang kedua ada akademik atau akademisi, yaitu di sini menghasilkan knowledge sejarah yang dapat menjadikan pelajaran bagi kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga ada bisnis, yaitu memunculkan pebisnis yang memiliki jiwa kepedulian sosial tinggi atau memahami permasalahan yang terjadi pada negara Timor Leste dalam perjanjian JPDA telah mengatur zona pengembangan minyak meliputi hal keuangan dan administratif, pembagian atas kekayaan alam tersebut, dan memberi kepastian kepada investor. Kemudian ada community atau masyarakat yang memiliki social power atau potensi dalam menimbulkan pengaruh sosial. Kemudian yang terakhir ada media sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada halayak luas dengan interaktif dan terpercaya. Kemudian di sini prioritas masalah metode yang kami gunakan yaitu metode USG. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Berikut saya akan menampilkan hasil dari tabel hasil analisis pada metode USG tentang referendum pada Timor Leste. Masalah yang pertama itu adanya tujuan terselubung Australia terhadap Timor Timur. Untuk poin urgensi diberikan poin 3 dan pada poin seriousness diberikan poin 5 dan yang terakhir pada poin growth diberikan poin 5 sehingga totalnya menjadi 13. Yang kedua yaitu terjadinya serangkaian peristiwa menegangkan di Timor Timur. Di sini nilai urgensi pada poin ini diberikan 4 poin, pada seriousness diberikan 4 poin, dan pada growth diberikan 3 poin, sehingga totalnya 11 poin. Yang ketiga yaitu campur tangan asing yang begitu banyak, termasuk tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan hak asasi manusia, termasuk PBB. Di sini pada aspek urgensi diberikan 3 poin, pada aspek seriousness diberikan 3 poin, dan pada aspek growth diberikan 4 poin, sehingga total menjadi 10 poin. Pada tabel hasil penerapan metode USG ini, total yang paling tinggi yaitu adanya tujuan terselubung Australia terhadap Timor Timur. Berikutnya yaitu analisis isu pada poin yang memiliki total terbanyak yaitu adanya tujuan terselubung Australia terhadap Timor Timur. Fishbone diagram akan mengidentifikasikan berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui metode SWOT. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Berikut adalah fishbone diagram template, di mana kita ketahui pada kepala ikan yaitu adanya tujuan terselubung Australia terhadap Timor Leste. Kemudian pada fishbone ini kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama material, yaitu banyak terdapat minyak bumi. Yang kedua mesin, yaitu kurangnya teknologi untuk pengolahan minyak bumi. Yang ketiga dari segi metode, Australia ikut campur masalah referendum Timor Leste. Kemudian dari segi man atau manusia, kita bisa ketahui bahwasanya yang berperan adalah pemerintah Australia. Pada slide selanjutnya yaitu SWOT analisis infografik
Di mana strength di sini atau kekuatan kita bisa lihat yaitu minyak dapat diolah dengan baik. Kemudian dengan weakness-nya atau kelemahannya, masyarakat lokal kurang bisa mengolah hasil bumi. Kemudian pada opportunities yaitu masyarakat lokal dapat mempelajari cara mengolah minyak bumi yang ada. Kemudian yang terakhir threats, hasil olahan minyak bumi akan terus dikuasai oleh pihak Australia. Setelah dianalisis menggunakan fishbone diagram serta SWOT analisis, mari kita tuangkan ke dalam tabel, di mana dengan isu adanya tujuan terselubung Australia terhadap Timor Leste, penyebabnya adalah Australia ingin menguasai minyak bumi yang ada di Timor Leste. Yang pertama, dengan alternatif penyelesaian yaitu melatih sumber daya manusia di Timor Leste supaya dapat mengolah hasil minyak bumi. Tahapan setiap alternatifnya yaitu mengadakan pelatihan mengenai pengolahan hasil minyak bumi, mendatangkan profesional dari luar negeri untuk dapat bisa melatih SDM yang ada. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu diharapkan mampu menciptakan SDM yang berkompeten untuk dapat mengolah hasil minyak bumi. Kemudian para pihak yang terlibat adalah pemerintah terkait di Timor Leste dan SDM yang terkait. Kemudian yang kedua, alternatif penyelesaiannya yaitu mendatangkan atau membeli mesin untuk mendapatkan olahan hasil minyak bumi sendiri. Kemudian, tahapan setiap alternatifnya yaitu membeli mesin dari negara atau sumber terpercaya. Yang kedua, membuat rancangan agar bisa mahir dalam mengolah serta mendistribusikan minyak bumi hasil olahan sendiri. Hasil yang diharapkan yaitu diharapkan mampu mendapatkan mesin serta praktisi yang kompeten supaya dapat mengolah hasil minyak bumi. Kemudian, para pihak yang terlibat adalah pemerintah terkait di Timor Leste, sumber daya yang terkait, serta pihak ketiga yang menjual mesin. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.